saya Rahel Aura Putri dengan NIM 056. Izinkan saya berpidato mengenai pendidikan, yaitu dengan tema menembus batas pendidikan berkualitas untuk desa terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pendidik, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang sedang menyaksikan. Semoga selalu peduli terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pantun. Pagi hari mentari bersinar, burung berkicau di ujung dahan. Mari kita satukan nalar, majukan pendidikan hingga pelosok pedesaan. Pemirsa yang budiman, Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Namun, bagaimana jika senjata itu tidak pernah sampai ke tangan anak-anak di desa terpencil? Adapun tujuan pendidikan, yaitu pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun individu dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain definisi tersebut, para ahli juga memberikan pandangan mengenai pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat mencapai kesempurnaan hidup yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dengan pemahaman ini, pendidikan tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu saja, melainkan juga dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adapun tantangan akses pendidikan di desa terpencil maupun di perkotaan. Di Indonesia masih banyak anak-anak di desa terpencil yang menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, sekitar 9,5 juta anak Indonesia kesulitan mengakses pendidikan layak, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Selain itu, lebih dari 17.000 desa terpencil belum memiliki akses jalan yang memadai untuk transportasi sehari-hari menuju fasilitas pendidikan. Menurut Kompas.com, berdasarkan data yang dihimpun tahun 2024, mayoritas penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun hanya memiliki ijazah SMA atau sederajat, tepatnya sekitar 30,85% saja. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah-daerah tersebut. Banyak sekolah di wilayah pedesaan mengalami kekurangan ruang kelas, minimnya laboratorium, dan buruknya akses internet. Hal ini menghambat proses belajar mengajar dan memperbesar kesenjangan antara pendidik dan di perkotaan ataupun pedesaan. Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 40.000 sekolah di daerah pedesaan tidak memiliki akses internet, menghambat kemampuan siswa dan guru untuk mengakses informasi dan sumber belajar secara online.
Namun hingga hari ini, detik ini kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya permasalahan utama adalah infrastruktur yang tidak memadai. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil masih kekurangan ruang kelas yang layak, kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai, dan akses terhadap teknologi informasi. Hal ini tentu menghambat proses belajar mengajar dan menciptakan ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Pada ketimpangan akses pendidikan, anak-anak di daerah perkotaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sementara anak-anak di daerah pelosok atau dari keluarga yang tidak mampu seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi biaya, jarak tempuh sekolah, maupun keterbatasan fasilitas. Ketimpangan itu menciptakan jurang sosial yang semakin melebar antara kelompok masyarakat. Adapun strategi meningkatkan kualitas pendidikan di desa terpencil. Setelah memahami berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, kini saatnya kita beranjak pada solusi dan rencana aksi nyata untuk membenahi keadaan ini. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah pembangunan infrastruktur pendidikan secara merata. Pemerintah bersama pemerintahan daerah perlu memastikan bahwa setiap sekolah, baik di kota maupun pelosok desa, memiliki ruang belajar yang layak, fasilitas penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan, serta akses internet untuk mendukung proses pembelajaran yang modern dan inklusif. Adapun langkah kedua yang harus kita ambil yaitu peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas karena guru adalah ujung tombak pendidikan dan sudah saatnya mereka mendapatkan penghargaan yang setimpal baik dari segi penghasilan, pelatihan maupun jenjang karir. Dengan memberikan insentif dan pelatihan berkelanjutan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas gurunya saja, tetapi juga memperkuat semangat mereka dalam mendidik generasi bangsa. Dengan memahami esensi pendidikan di desa terpencil, tantangan akses di desa terpencil, serta strategi peningkatan kualitas pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak bangsa. Namun, masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk membangun infrastruktur pendidikan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan guru demi mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak di Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, dengan langkah-langkah strategi ini, saya yakin kita dapat membawa perubahan nyata dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan, bergerak bersama dan menjadikan pendidikan sebagai aksi bersama demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan cerdas. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pendidikan adalah hak setiap anak bangsa tanpa memandang di mana mereka dilahirkan. Sudah saatnya kita bersama-sama membuka pintu pendidikan terbaik untuk anak-anak di desa terpencil. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang, keterbatasan menjadi kekuatan, karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal perubahan dan kemajuan bersama. Kita dapat mewujudkan Indonesia yang adil dan merata dalam pendidikan dan mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua.
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.